Shalom saudara-saudara yang terkasih, kiranya kita semua berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan hidup kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Sebelum memulai renungan ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber damai sejahtera dan pertolongan kami, terima kasih ya Tuhan, kami telah bangun pagi ini dengan nafas hidup dan kesehatan yang sempurna. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa untuk kesempatan yang masih kami miliki untuk melayani Engkau di bumi ini. Bapa, sebelum kami melakukan segala rencana kami hari ini, kami mau terlebih dahulu mencari Engkau dan beribadah kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, satu pertanyaan untuk kita yang pernah mengalami kegagalan dan mengambil pilihan-pilihan yang buruk. Apakah ada orang-orang yang menuduh atau dengan kata lain menghakimi saudara? Saya rasa jawaban saudara pasti iya. Jangankan sewaktu kita mengalami kegagalan atau mengambil pilihan yang buruk, kadangkala kita tidak melakukan apa-apa pun, ada orang-orang yang menuduh kita. Saudaraku, kita memang hidup di tengah masyarakat yang suka menuduh dan menghakimi orang lain. Dan bukan hanya kita saja yang mengalaminya, namun sejak dari zaman dahulu kala, begitulah yang terjadi. Bahkan tokoh-tokoh dalam Alkitab pun mengalaminya. Bukan hanya dituduh oleh masyarakat, tetapi bahkan oleh saudara kandungnya sendiri. Mari kita lihat beberapa tokoh Alkitab yang mengalami perlakuan ini. Yang pertama, Yusuf. Kejadian 37 ayat 5-8 demikian tertulis. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Yang kedua, Musa. Keluaran 2 ayat 13-14. Demikian tertulis. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Yang ketiga, Daud. Dalam 1 Samuel 17 ayat 26-28 tertulis, "Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, 'Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?' Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, 'Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia.' Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, 'Mengapa engkau datang?'
Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saudara terkasih, Alkitab mengatakan bahwa iblis adalah pendakwa atau penuduh kita. Mari kita baca ayatnya dalam Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Ayat lainnya kita baca dalam Sakarya 3 ayat 1. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Salah satu peristiwa yang dicatat di Alkitab tentang tindakan iblis mendakwa manusia ada dalam Ayub 1 ayat 9-11. Demikian tertulis, "Lalu jawab iblis kepada Tuhan, 'Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu.'" Saudara yang terkasih, ketika ada saudara kita yang sedang mengalami kesukaran karena kegagalan atau pilihan-pilihannya yang buruk, janganlah kita menambahkan beban kepada saudara kita itu dengan menuduh atau menghakiminya. Sebab apabila kita melakukan hal itu, kita telah menjadikan iblis sang pendakwa sebagai bapa kita, seperti ada tercantum dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Daripada kita menuduh atau menghakimi orang lain, padahal kita tidak tahu masalah yang sebenarnya terjadi, maka akan lebih baik kita membangun orang itu dengan firman Tuhan, dengan kata-kata yang menghibur dan menguatkan, sehingga kita memuliakan Tuhan dengan perkataan dan perbuatan kita kepada orang lain. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami belajar pada hari ini untuk tidak menjadikan iblis sebagai bapa kami, agar tidak ikut menuduh serta mendakwa saudara-saudara kami, apalagi ketika mereka sedang mengalami kesusahan. Kami tidak mengetahui segala sesuatu yang sedang mereka alami ataupun kenapa mereka bisa mengalami hal itu. Namun kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Engkau lewat perkataan dan perbuatan kami. Biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada dan bagi orang-orang yang kami temui. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan memulai aktivitas hari ini, baik yang bersekolah, yang bekerja ataupun di rumah. Kiranya tangan-Mu menyertai kami dan membuat kami berhasil dan beruntung dalam segala pekerjaan kami. Kiranya perlindungan ilahi melindungi kami dan orang-orang yang kami kasihi dari wabah COVID. Juga kami berdoa untuk kota tempat tinggal kami dan negeri kami Indonesia. Kiranya Indonesia boleh mengalami kebangunan rohani
lewat anak-anak-Mu yang tinggal di Indonesia, sehingga memberi dampak dalam penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Berkati Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.